Halo Sobat CES BKK Balikpapan, kembali lagi di podcast kita, yaitu KIKES, Quarantine Care Sharing and Talking. Bersama narasumber kita, yaitu Dr. Yohan. Apa kabar Dr. Yohan? Baik, Dokter Dina. Apa kabar? Oh baik juga. Nah, pada hari ini kita akan membicarakan topik yang menarik, terutama tentang pemeriksaan kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan. Nah, namun karena kan pemeriksaan kesehatan gratis ini banyak ya, sobat-sobat sekalian, kita akan berfokus pada pemeriksaan kesehatan gratis pada wanita usia subur, yaitu pada usia 30 sampai 69 tahun. Nah, nama pemeriksaannya ini adalah bernama HPV DNA. Nah, nantinya Dr. Yon akan menjelaskan secara spesifik apa saja namanya HPV DNA itu. Bisa dijelaskan dokter sebaran penyakitnya bagaimana? Baik, terima kasih Dokter Dina. Jadi sahabat atau Sobat CES BKK Balikpapan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan pemeriksaan kesehatan gratis dan khusus untuk perempuan, tadi sudah disampaikan oleh Dokter Dina, usia 30 sampai 69 tahun yang sudah aktif melakukan hubungan seksual akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan DNA HPV. Nah, DNA HPV ini pemeriksaannya dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya virus pada leher rahim. Jadi kita mendeteksi kanker leher rahim secara awal atau secara dini. Nah, kalau untuk perjalanan penyakit kanker serviks ini bisa dijelaskan dokter bagaimana? Ya, kanker leher rahim sendiri itu adalah suatu kondisi kanker pada mulut rahim ya, Dokter Dina ya. Dia disebabkan oleh virus yang kita sebut dengan human papilloma virus. Nah, human papilloma virus ini ada yang bersifat onkogenik, ada yang tidak. Nah, kita yang menyebabkan terjadinya lesi prakanker sampai kanker itu adalah tipe yang onkogenik, yaitu tipe 16, 18, 45, kemudian ada juga tipe 52. Jadi hampir ada 100 tipe yang merupakan tipe onkogenik yang berpotensi untuk nantinya menjadi kanker. Nah, kanker serviks sendiri ini merupakan kanker nomor urutan kedua terbanyak di Indonesia, khususnya untuk kanker pada perempuan. Jadi setiap harinya nih, kalau diperkirakan hampir 56 orang wanita di Indonesia meninggal setiap harinya akibat kanker leher rahim. Kalau secara keseluruhannya terdapat sekitar 36.000 kasus di Indonesia menurut data dari Globokan ya pada tahun 2020. Iya. Jadi karena banyak banget ya dok, ini penyakitnya terutama di Indonesia. Itu sebenarnya penyebabnya karena apa ya dok? Tadi sudah saya sampaikan itu disebabkan oleh sebuah virus yang kita sebut dengan human papilloma virus. Nah, human papilloma virus ini yang mempunyai banyak tipe, ada yang sifatnya onkogenik, ada yang tidak. Nah, yang high risk atau onkogenik ini tadi yang saya sebutkan tipe 16, 18, 42 dan tipe 52 yang spesifik kita temukan banyak pada orang-orang yang sudah masuk ke dalam kanker. Nah, karena ini banyak juga sebabnya, pencegahannya itu bagaimana ya dok? Untuk pencegahannya, jadi kalau kita fokuskan dulu, mungkin diketahui dulu oleh Sobat CES bahwa ada semua perempuan di Indonesia ini gitu ya beresiko untuk terkena kanker leher rahim. Namun ada beberapa yang faktor resikonya menjadi lebih tinggi atau meningkat, yaitu pada kelompok orang-orang yang mungkin daya tahan tubuhnya menurun, punya penyakit imunologi satu. Yang kedua, perempuan-perempuan yang sudah memulai aktivitas seksualnya pada saat usia muda. Kemudian mungkin ada ibu-ibu atau perempuan-perempuan kita yang punya apa namanya melahirkan gitu ya, berkondisi melahirkan anak yang banyak atau kita sebut biasanya dengan multiparitas, banyak melahirkan, lalu juga menggunakan kontrasepsi oral yang panjang. Dan yang paling penting adalah penyebab yang resikonya lebih tinggi adalah berganti-ganti pasangan atau mempunyai aktivitas seksual yang kurang sehat. Seperti itu.
Jadi dari segala macam hal itu untuk deteksi dininya sendiri, terutama di Indonesia kita harus bagaimana, Dok? Ya, untuk orang-orang yang beresiko, tadi saya sudah sebutkan bahwa tidak harus yang punya faktor resiko yang tinggi, tetapi semua wanita yang sudah aktif secara seksual usia 30 sampai 69 tahun ataupun di bawah 30 itu kita kalau mau melihat apakah kita beresiko untuk terjadinya kanker leher rahim di kemudian hari, melakukan pemeriksaan atau kita sebut dengan screening melalui 3 macam jenis screening. Yang pertama ada dengan infeksi visual asam asetat. Yang kedua mungkin sobat Ces juga sudah banyak kenal dengan atau sering mendengar dengan pemeriksaan pap smear. Nah, yang ketiga ini adalah pemeriksaan yang paling akurat atau performanya tinggi menurut WHO atau World Health Organization atau yang kita sebut dengan Badan Kesehatan Dunia gitu ya, itu adalah DNA-PV ya. Itu adalah upaya pencegahan selain tentu juga dengan imunisasi ya tentu. DNHPV ini kita melihat molekuler dari genetik dari virusnya yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dia lebih akurat, sensitivitasnya lebih tinggi, sekitar 90 sampai 95%. Kita melihat apakah sudah ada infeksi di dalam tubuh kita. Nah, kalau kanker leher rahim sendiri ini kan infeksinya lama ya. Sebenarnya kalau kita bicara virus, dia self-limiting, bisa sembuh. Tetapi untuk yang human papilloma virus yang menyebabkan kanker leher rahim ini, dia persisten. Dia bertahan lama. Jadi dia bisa mengulang gitu ya. Nah, pengulangannya ini atau persisten dari virus human papilloma virus ini nantinya pada satu momen gitu ya, dia akan merusak atau merubah permukaan dari leher rahim. Nah, perubahan ini dapat kita ketahui lebih dini gitu ya dengan pemeriksaan IVA atau kolposkopi. Kemudian apabila ini tidak ditanggulangi gitu ya, kita tidak lakukan pengobatan pada lesi prakanker, mungkin 5 sampai 10 tahun ke depannya akan terjadi kanker. Jadi kita ini Kementerian Kesehatan berusaha semaksimal mungkin untuk melihat apakah atau mendeteksi lebih awal apakah kita sudah terkena virusnya. Apabila kita sudah terkena virusnya, kita akan lakukan pemeriksaan IVA atau pap smear atau kolposkopi supaya kita nanti tidak jatuh ke fase kankernya gitu kan. Karena kanker leher rahim ini pada awalnya tidak menimbulkan gejala sampai nanti pada satu titik si pasiennya atau perempuan ini merasakan keluhan seperti perdarahan pada saat bersenggama, kemudian ada keputihan yang banyak, bau gitu ya, nyeri pada saat melakukan hubungan seksual. Kalau sudah datang pada fase itu, tentu saja itu sudah masuk ke dalam fase kankernya. Nah, kita mencegah dari fase yang awal gitu ya, dengan menemukan apakah kita terinfeksi melalui tadi pemeriksaan DNA-PV, kemudian kita lakukan pemeriksaan IVA ataupun pap smear untuk melihat lebih lanjut apakah sudah ada perubahan di mulut rahim. Begitu dokter. Menarik sekali, ini istilahnya adalah mencegah kemudian mengobati lebih awal dibandingkan nanti kita ketika sudah menjadi kanker. Betul sekali. Kita mengobatinya akan lebih masif ya dok. Betul sekali. Nah, dan juga yang seperti saya tahu bahwa pemeriksaan HPV DNA ini, saya dengar-dengar pemeriksaannya itu sendiri ya dokter, atau self assessment. Itu bisa diceritakan dokter bagaimana cara pemeriksaannya? Karena kan dia berbeda dokter pemeriksaan dengan IPA dan pap smear. Baik. Kalau pemeriksaan deteksi dini sendiri sebenarnya tadi kita sudah disampaikan ada IVA, kemudian pap smear dan terakhir ada DNA. DNA HPV ini kita sebenarnya intinya mengambil cairan atau mengambil sekret dari mulut rahim dan atau melalui vagina gitu ya, sekitaran vagina gitu ya, sekretnya kita ambil. Tadi dokter Dina sampaikan ada metode self sampling. Self sampling itu adalah si kliennya sendiri, perempuan itu sendiri yang mengambil sampelnya, mengambil sekretnya. Caranya lebih mudah, mungkin juga bisa menjaga privacy dari si klien karena kebanyakan masyarakat di Indonesia ini khususnya sobat Ces
BKK Balikpapan nih yang perempuan-perempuan suka tabu atau malu apabila dilakukan pemeriksaan di daerah yang sangat pribadi. Hingga saat ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan membuat suatu metode baru yang diharapkan bisa memudahkan teman-teman atau sobat CES melakukan, yaitu pemeriksaan pengambilan sampel sendiri. Jadi sobat CES nanti akan diajarkan oleh petugas bagaimana cara mengambil sampel melalui seket vaginanya, lalu nanti hasil swab dari teman-teman atau sobat CES akan dimasukkan ke dalam tube dan akan diperiksakan ke laboratorium kesehatan. Jadi sangat simpel sekali. Jadi ini juga suatu upaya supaya partisipasinya teman sobat CES itu lebih tinggi lagi gitu ya, lebih aware lagi terhadap kesehatan reproduksinya. Wah, berarti ini Kementerian Kesehatan sangat aware ya Bu dengan kesehatan kita, terutama pada wanita. Nah, saya dengar-dengar juga kalau misalnya untuk pemeriksaan ini ya sobat-sobat CES sekalian, itu kalau misalnya di lab swasta, terutama yang di luar, itu harganya lumayan ya Bu untuk pemeriksaan ini. Betul sekali Dokter Dina. Jadi pemeriksaan DNA HPV ini melalui metode PCR gitu ya. PCR ini kita pakai yang genotyping. Jadi nanti bisa melihat infeksi virus HPV yang ada di tubuh sobat CES BKK Balikpapan ini tipe apa? 16, 18, 42 atau 52 gitu ya. Jadi tentu pemeriksaan ini sangat mahal. Ini masih baru sekali. Kalau sobat CES mungkin nanti iseng gitu ya mencari informasi melalui Om Google gitu ya. Itu sekitar 1,2 juta Dokter Dina. Jadi sangat cukup mahal gitu ya karena ini masih baru dan kita pakai yang genotyping bukan yang hanya positif negatif gitu ya. Tentu saja ini memerlukan metode yang sangat komprehensif gitu ya. Kita mulai dari pengambilan, nanti membuat melihat dulu, menjenotyping dulu itu virusnya, tentu memakan biaya yang sangat mahal. Dan juga ini kan sering juga jadi pertanyaan-pertanyaan warga Indonesia Bu ya, misalnya kita dalam pemeriksaan ini pasien menemukan bahwa hasilnya itu positif. Nah, mereka biasanya bakal kebingungan nih, Dok, bagaimana dan kemana harus tata laksana tentang penyakit ini. Baik, kalau kita nanti gitu sobat CES BKK Balikpapan mendapatkan hasil DNA HPV positif, kita tidak perlu panik. Pada dasarnya virus itu dapat sembuh dengan sendirinya. Tetapi memang untuk HPV tadi sudah saya sampaikan dia dapat persisten. Nah, apabila kita sudah positif, kewajiban kita adalah melakukan rutinitas deteksi dini. Ketika kita sudah positif, 5 tahun kemudian kita harus lakukan IVA. Atau sebelum 5 tahun ke depan itu kita lakukan IVA, ibu-ibu yang nanti positif segera akan melakukan IVA untuk melihat apakah infeksi ini sudah membentuk adanya perubahan di mukosa dari mulut rahimnya. Jadi kalau kita melihat dari algoritmenya, kalau kita HPV positif, kita akan lakukan IVA pada saat itu, lanjut, kemudian nanti 5 tahun kemudian. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan lagi, jadi 2 kali 5 tahun, sekitar 10 tahun ke depan kita lakukan pemeriksaan lagi. Kalau sudah tidak ada dan hasil IVA-nya negatif, kita dikatakan bersih, sehat. Gitu ya, tidak ada displasia yang lebih lanjut, tidak ada perubahan atau risiko untuk terjadinya kanker di kemudian hari. Berarti untuk sobat CES jangan pernah ragu kalau misalnya terdapat hasil positif, segerakan bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Seperti yang saya bilang dari awal, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kemudian untuk penutup pada sesi podcast hari ini, kepada Sobat CES BKK Balikpapan, jangan lupa untuk melakukan cek kesehatan gratis, terutama pada wanita berusia 30-69 tahun yang saat ini sudah aktif melakukan hubungan seksual di BKK Balikpapan.
Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat.